Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan di sini saya akan membacakan surat Al-Anbiya dari tafsir Tahlili yang insya Allah diampu oleh Dr. Syekh Mahdali LCMA. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya, telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling darinya. Tafsirnya, telah semakin dekat kepada manusia yang kafir dan yang menyekutukan Allah perhitungan amal mereka pada hari kiamat tentang semua yang mereka kerjakan di dunia, sedang mereka dalam keadaan lalai tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena kesibukan mereka tentang dunia, mereka berpaling dari iman terhadap akhirat. Selanjutnya ayat yang kedua. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Artinya, tidaklah diturunkan kepada mereka peringatan yang baru dari Tuhan, kecuali mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Tafsirannya, setiap diturunkan kepada mereka, orang-orang kafir dan musyrik, ayat-ayat Al-Quran yang baru diturunkan dari Tuhan, yang mengingatkan mereka tentang prinsip hidup yang berguna bagi mereka. Mereka mendengarkannya sambil bermain-main, sibuk tentang permainan yang tak berguna lagi. Mereka bermain seperti lazimnya anak-anak bermain. Selanjutnya ayat yang ketiga. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hada illa basyarum mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Artinya, dan hati mereka dalam keadaan lalai. Mereka orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan dengan saling berbisik. Bukankah orang ini Nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu? Apakah kamu mengikuti sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Adapun tafsirannya, hati mereka dalam keadaan lalai dari Al-Quran, sibuk dengan kehidupan dunia yang tak bermakna. Mereka tidak memikirkan pesan Al-Quran, dan orang-orang zalim di antara pemuka Quraisy itu merahasiakan pembicaraan mereka, yang menggambarkan penolakan mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir Muhammad itu, ayat-ayat Al-Quran, padahal kamu menyaksikan bahwa yang diucapkannya itu benar-benar sihir. Selanjutnya ayat yang keempat. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dia Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit serta di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun tafsirannya, Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang kafir, Tuhanku mengetahui secara detail semua perkataan para malaikat di langit dan mengetahui pula semua pembicaraan manusia di bumi, meskipun mereka merahasiakannya. Dan dia maha mendengar semua pembicaraan makhluknya, maha mengetahui semua peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terjadi di jaga raya. Selanjutnya ayat yang kelima. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Yang artinya, bahkan mereka berkata, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi kosong, malah dia Nabi Muhammad merekiasakannya. Lebih dari itu, dia seorang penyair. Maka hendaklah dia mendatangkan kepada kami suatu tanda atau mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang diutus terdahulu. Adapun tafsirannya, bahkan mereka orang-orang kafir itu menolak kebenaran Al-Quran
dengan berkata bahwa Al-Quran itu buah mimpi-mimpi Muhammad yang kacau, atau hasil rekayasanya, atau bahkan dia bukan nabi dan rasul, melainkan hanya seorang penyair yang pandai mengubah puisi yang kacau. Jika dia ingin kita membenarkannya, cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda, bukti fisik yang meyakinkan, seperti halnya mukjizat rasul-rasul yang diutus terdahulu, seperti unta betina Nabi Soleh, atau mukjizat Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Selanjutnya ayat yang ke-6. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Yang artinya, tidak ada satupun penduduk negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan itu beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka penduduk Mekah akan bermain jika kami kirimkan bukti? Adapun tafsirannya, penduduk suatu negeri seperti kaum Ad dan Samud sebelum mereka, yakni orang-orang kafir Mekah yang telah kami binasakan, meminta mukjizat fisik kepada para nabi. Mereka itu tetap tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti itu kepada mereka. Apakah mereka kafir Mekah akan beriman jika mukjizat fisik yang diminta itu dipenuhi? Selanjutnya ayat yang ke-7. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Adapun dalam tafsirannya, dan kami, wahai Muhammad, tidak mengutus para rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang kami beri wahyu kepada mereka. Kami tidak mengutus para malaikat untuk menjadi rasul bagi manusia. Maka tanyakanlah, wahai kaum kafir Mekah, kepada orang-orang yang berilmu tentang kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui persoalan ini. Selanjutnya ayat yang ke-8. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Yang artinya, kami tidak menjadikan mereka para utusan sebagai jasad yang tidak membutuhkan makanan. Mereka tidak pula hidup kekal. Adapun tafsirannya, dan kami tidak menjadikan mereka para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, manusia yang menyalahi sifat kemanusiaan, yaitu suatu tubuh yang tidak memakan makanan, tidak membutuhkan minuman sebagai asupan untuk menjaga kelangsungan hidup. Dan mereka, para rasul itu, tidak hidup kekal di dunia ini. Mereka pun mati sebagaimana manusia pada umumnya. Selanjutnya ayat yang ke-9. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. Yang artinya, kemudian kami tepati janji kepada mereka para utusan, maka kami selamatkan mereka, yaitu orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Adapun dalam tafsirannya, kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan tentang pertolongan dan keselamatan kepada mereka, para rasul dan pengikut-pengikutnya yang beriman. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki di antara umat para rasul itu karena keimanannya. Dan kami binasakan dengan bencana alam orang-orang yang melampaui batas karena kekafiran mereka kepada Allah. Selanjutnya ayat yang 10 atau ayat yang terakhir. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Adapun tafsirannya, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian melalui seorang utusan Allah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, agar menjadi pedoman hidup kalian, yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian tentang tindakan yang menyelamatkan dan mencelakakan kalian. Maka apakah kalian tidak mengerti tujuan Allah menurunkan kitab Al-Quran? Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.